الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Senin tanggal 11 Agustus 2025 Miladiah bersama dengan tanggal 16 Safar 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh muazin Al-Ustadz Haji Zainal Arifin, dan solat nantinya akan diimami oleh Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da solat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Nasaih Ad-Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diwajibkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbaukan para jamaah untuk melaksanakan niat iktikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah solat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakumallahu adamaha ala samawati wal ard wa ja'ala minas salihin ahliha. Sawu sufufakum fa inna tasabbasu min tamam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي لا إله لا إله اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الظالمين اللهم السلام ومنك السلام وأدخلنا الجنة دار السلام باركنا ربنا يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعينك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركاتها بعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حبب سنا إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وقنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم حصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اسمعن هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi zuriyatihi wa ahli baitihi wa sirril anbiya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Khususan khulafa ar-rasyidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa bagan syarah basyara bil jannati wal arwah Sayyidah Ahmad Zahra wa Sayyidah Baba Khadijatul Kubra wa Sayyidah Aisyah radhiyallahu wa jami' azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, Maulana Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-badr wal uhud wal hindabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhajir Muhammad bin Isa, Sayyidina Ali bin Abi Khalid Qasam, Sayyidina Bagir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala, jami' Sayyidatina Ali Abi Ali Bisri Ibrahim wa jami' ibadillah salihin masyariqil adi ila maghribiyah, thumma khususan bil hadzal kitab Al-Imam Gulbi Rishan wa Isin Ibad wal Bilad Habib Abdullah Bilal Muhammad Al-Haddad wa usuli mufruhim bi anna Allah ini darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrari manwari ulumi nafahati fid din wa dunya wal akhirah bi anna Allah sri umurana wa umural muslimin yuhawil ahwalana jal muslimin sanhal bi anna Allah sabarafa'ana al-bala wal waba wal ghala wal harb zalazil fitan ma dhahara minha ma batan. Ya Allah balik maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lidfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa aradha fi kitab an-nasaidiniyah wal salamaniyah ila an qala wa amma ar-riqatu 'ala al-mu'minina fa in yakuna rahiman bihim mushfiqan 'alaihim dzalika min asyrafil akhlaqi wa afdalil khisali wa bihi wasafallahu rasulahu faqala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu wa man la yarham la yurham. Wa qala aidan inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kasrati salatin wala siyamin bal bi salamati suduri wa sakhawati nufus wa rahmanan bi kulli muslim. Qultu wa la yabhamu min hadha anna al-abdala laysu bi mukaththirina min as-salah wa siyam bal kanu mukathtsirin minhuma wa min ghairihima minal a'mali sholihah walakin hadil awsab allati wasabahumullah biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qadamatuhum ilallahi wa garabatuhum ilaihi li fadliha wa syarafiha akthar min ghairiha. Fama syarul aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan juga nikmat taufik dari Allah. Diberikan kemampuan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan untuk kita salat zuhur berjamaah, berzikir, berdoa, i'tikaf, menghadiri majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah,
dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa umurnya kita bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dalam kitab An-Nasaidiniyah wal Wasalamaniyah yang disusun oleh Imam Haddad radhiyallahu taala anhu wa arda, masih berkenaan dengan masalah hati, yaitu di antara sifat hati yang baik adalah riqatu alal mu'minin, lembut terhadap orang-orang mukmin. Fayakuna rahiman bihi musyfiqan alaihim, yaitu kasih sayang sesama orang yang beriman. Wa dzalika min asabil akhlaq wa afdalil khisal bihi. Dan ini paling mulianya akhlak. Karena sumber akhlak itu dari hati. Akhlak itu bukan hanya sekedar zuhir. Badan kita itu bisa dibuat-buat, tapi kalau masalah hati, itulah yang dinamakan ketulusan. Sumber akhlak itu adalah hati. Orang mungkin bisa berbuat baik secara zahir, tapi kalau tidak disumber dari hati, itulah dinamakan tidak tulus. Itulah ada namakan kebaikan orang munafik. Ada kendak, baiknya ada kendak. Tapi kalau orang yang akhlaknya bersumber dari hati, itulah yang dinamakan ketulusan. Maka sumbernya adalah orang tersebut hatinya itu lembut terhadap orang mukmin, itu kasih sayang. Maka dikatakan ini paling mulianya akhlak dan paling afdolnya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah benar-benar datang seorang rasul dari diri kalian yang merasa berat apa yang menimpa kalian dan berusaha semaksimal mungkin untuk kalian, dan dengan orang mukmin sangat menyayangi. Dua sifat Allah Subhanahu wa taala dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Nah, itu makanya Allah tidak sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang tidak mulia, dan ini paling mulianya sifat, dan kita sangat beruntung memiliki Nabi yang sangat menyayangi. Makanya wajar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu cintanya dengan Nabi luar biasa. Mereka mengorbankan harta dan nyawa mereka. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tahu kasih sayang Nabi sudah lebih memberikan kepada mereka, menyelamatkan, dan bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi, kan disifatkan Allah Raufur Rahim. Nabi duluan yang sudah berkorban, Nabi duluan yang memberi untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka mencintai Nabi luar biasa karena belajar cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifat yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang itu akan disayang oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyayang akan disayang Allah. Wa man la yarham la yurham, kata Nabi. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Itu yang Nabi SAW katakan. Makanya bagaimana sahabat Nabi SAW itu luar biasa kasih sayang sesama
orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi SAW juga dalam satu hadis yang menyatakan inna abdala ummati la yadkhulul jannata bi kasrati sholatin wala siyamin. Sesungguhnya wali abdal, kedudukan wali ini adalah kekasih Allah. Yang menjadikan seseorang itu kekasih ya Allah Subhanahu wa taala, bukan tunjuk-tunjukan manusia. Si anu ku angkat jadi wali. Kalau wali murid ya masuk ke anak kita sekolah jadi otomatis langsung jadi wali murid. Ini namanya wali, itu adalah kekasih. Kekasih apa? Kekasih Allah. Siapa yang menjadikan dia kekasih? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjadi kekasih? Jelas meniru orang yang paling dikasihi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang menjadi aulia, orang soleh kecuali meniru Nabi. Meniru Nabi dalam tingkah laku, zahir dan batin, itu kekasih Allah. Tidak ada kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah Subhanahu wa taala itu ciri-cirinya baik kita tahu. Maka diistilahkan katanya la ya'riful wali illa wali, tidak mengetahui wali kecuali wali. Itu orang-orang yang baik, orang-orang soleh, dia mengetahui sesama. Tapi ada ciri-cirinya. Ciri-ciri zahir itu nampak dari perbuatan, bukan dari sesuatu hal yang aneh-aneh. Al-Imam Junaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Sayyidut Ta'ifah, beliau sampai menyatakan, "Lau ra'aitumun nas yamshuna 'alal bahar wa yatiruna fis sama, fala tusaddiquhu hatta tanzur fil amri wa nahyi." Kata Imam Junaid radhiyallahu anhu, kalau kalian melihat orang bisa jalan pucuk banyu, pacak terbang ke langit, oh terbang, jangan kalian percayai dulu. Itu mungkin karomah, mungkin istidraj. Hingga kalian lihat perkara perintah Allah dan larangan Allah. Nah, itu tanda zahirnya. Lihat bagaimana dia sholatnya, bagaimana puasa, menjalankan syariat, itu cirinya. Terutama sholat. Sholat itu dikatakan bimanjil ra'as bil jasad. Agama seorang itu, sholat itu seperti kepala di jasad. Itu diantara ciri-ciri. Maka zaman dahulu kalau nak ngambil ilmu, jangankan ilmu keseluruhan, satu hadis baik, itu ulama-ulama ahli hadis, nak mendengar hadis mereka teliti dulu orang yang akan menyampaikan hadis ini. Dan ini sangat penting. Ini urusan agama kita lebih penting daripada urusan jasad kita. Bagaimana kemarin sudah diungkapkan, urusan jasad kita sangat hati-hati. Kita sakit, apa kita sembarangan kita pergi ke dokter? Jelas kita pergi ke dokter sakit. Itu juga dokter kita teliti. Kalau misalnya bukan dokter, datang-datang dia ngasih obat dan kita nak makanlah obat ini. Kalau makan injuk lah, gratis lah, kita tak galak makannya. Kalau gagal overdosis, karena dia bukan ahli. Tapi kalau misalnya dia ahli, dokter, apalagi kita kenal nian, oh kita yakin. Maka kita kepengen lebih ahli lagi, ada dokter spesialis. Dicek up dulu kita, diperiksa, dinjuk obat, baru kita nurut. Kenapa yakin? Yakin. Gitu, karena memang sudah kita teliti orang ini betul dia dokter, ada tempat praktek, memang dia diakui. Nah itu teliti kita urusan jasad. Kenapa urusan agama kita tidak teliti, gampang gitu langsung gitu. Teliti, lihat dulu orangnya. Kalau satu hadis mereka teliti, ulama terlebih lagi ahli hadis, mereka ketika nak dengar hadis, ada fulan bin fulan meriwayatkan hadis dari gurunya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang nanya dulu dengan orang sekitarnya, mek mano?
Fulan bin Fulan ini, dikatakan bagus, luar biasa akhlaknya, alim, ibadah, diteliti. Ketika ditelitinya memang betul, rajin sholat berjamaah, sholat di masjid, dan orang mengakui keilmuannya. Sampai sudah nak ngambil hadis dia yakin sudah dengan orang-orang sekitar dan dia saksikan. Baru nak ngambil ilmu itu datang ke rumah. Tapi ketika dia datang sudah meneliti sedemikian bahwa waktu datang ke rumah, orang tersebut lagi menggiring kambingnya untuk masuk ke kandang. Dia menggunakan salnya warna hijau. Ini dia anak kambing. Dia masuk ke kandang. Tidak jadi dia ngambil hadis, urung. Kenapa dikatakan dia berbohong dengan kambing? Bohong dengan ada kemungkinan kaki akan ada sedetail itu mereka. Dan ini kalau hadis diwakilkan bisa lemah kaki hadis. Nah, itu detail di dalam ilmu. Jadi lihat dulu bagaimana keadaannya. Kan zaman sekarang ini wong pintar ngomong ya ngomong. Baca galau sudah ini lagi. Pintar galau kalau urusan agama, terutama kalau di grup WA. Jadi ustadz galau. Tinggal nge-share dapat dari grup ini nge-share ke sini, grup sini nge-share, kadang-kadang baca lagi tidak. Sekarang modelnya itu gampang. Apalagi kalau sekarang ini label ustadz itu gampang sudah. Kalau dokter udah sembarangan. Ada orang yang tidak pernah sekolah muka praktek dokter, baca kena tangkep. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah belajar kemudian dia nambahi depannya ustadz, biasa baik. Ustadz Fulan, kapan dia ini belajar? Atau jadi ustadz, belajar di mana? Di apa yang dia keahliannya? Tidak, gampang baik sekarang ini. Nah, makanya bagi kita hati-hati. Kita yang namanya kita yang sakit, terserah nak aku. Tapi kalau untuk kita, agama kita harus kita teliti. Benar tak kita nak ngambil ilmu itu? Bahkan suatu nasihat, jengok dulu wongnya bagaimana, sholatnya bagaimana. Rajin sholat dah. Sholat ke masjid lagi dah. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah bertanya, atau pernah ditanya beliau, sahabat Nabi SAW, sepupu Nabi, pernah ditanya tentang ada orang tiap hari puasa, sholat malam, ibadah bagus, tapi tidak pernah hadir sholat berjamaah. Tidak pernah hadir sholat berjamaah. Nah, dewean beliau. Apa kata beliau? Huwa finnar, dia di neraka kaget. Padahal tidak ada berdosa, memang tidak, tapi akan menyebabkan itu. Nah, kalau sudah dewean menyendiri seolah-olah dia hebat, itu gampang syaitan akan memperdayanya. Maka kenapa Nabi ngajurkan sholat berjamaah, makmurkan masjid? Itu kan agama itu kekuatannya di masjid. Jadi kalau kita nak jengok juga, wah ini bagus, jengok bagaimana dia kesehariannya, bagaimana sholatnya, bagaimana keadaannya, baru kita. Maka jangan percaya dulu dengan keadaan. Karena mau itu kita di jalan Pucuk Banyu terbang, mau dia terkenal, viral dan lain sebagainya, jengok keadaannya. Karena kita nak ngambil ilmu. Makanya kita di Palembang ini dulu Kiai Pedatuan di antaranya. Beliau kalau nyarankan dulu, kalian nak ceramah, dipanggil ceramah, Ustadz parak sini baik katanya. Maka sekarang yang menjalankan musolah beliau di antaranya, itu kalau nak nyari penceramah tu dalam solat Id, nyari ustaz yang parak-parak. Jangan cobalah cari ustaz lain, tidak, pesan kiai. Pesan kiai dulu itu. Carilah ustaz yang di sini baik. Jangan yang jauh-jauh. Kenapa beliau itu? Ya namanya kalau yang parak tahu keadaan, tahu nian, memang samu, akidahnya samu, syariatnya tidak menimbulkan kegaduhan, dan tahu yang diperlukan keadaan di situ, biar ceramahnya sesuai. Kalau tahu keadaan lemah, di sini mulai banyak wong memutuskan tadi silaturahmi, ceramahnya tentang silaturahmi. Wong di sini
Banyak yang durhaka dan wong tua, sudah banyak yang lawan dan wong tua. Cerita tentang ceramah tentang durhaka dan wong tua atau faedah orang berbakti dan wong tua. Pas. Memang dibutuhkan wong di situ. Maka di dalam masalah urusan kita pribadi, carilah apa yang kita butuhkan. Baru kita baca bermanfaat ilmu itu. Pas macam-macam, baca Quran, baca idah. Sibukkan diri kita kalau kita dah baca Quran. Sibukkan diri kita urusan Al-Quran. Bisa baca Al-Quran. Mana caranya? Solat belum pas kita solat, masih hukum-hukum solat banyak yang tak tahu. Sibukkan diri kita dengan mempelajari solat. Tak usah yang lainnya. Ada orang sibuk dengan masalah urusan puasa, itu belajar puasa. Kaget, aku belum solat belum, puasa masih lama. Aku ni solat belum paham nian. Aku akan belajar solat. Oh ini puasa penting, jauh lah kamu bahasalah puasa. Kalau kamu mungkin sudah paham tentang solat, aku belum. Sibukkan dengan solat kita, karena kebutuhan kita solat. Ini solat kita masih banyak yang tidak paham tentang masalah hukum, ibadah dan lain sebagainya. Bahkan baca Quran. Sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Yang bagus baik, misalnya dia baca Quran tak baca. Sibuk dengan tafsir. Oh, sehingga baca tafsir. Baca Quran belum baca. Tak manfaat timbul ujungnya. Jadi yang apa kita perlu nah? Tahapannya modal itu. Makanya ada orang yang nak belajar, Ustaz nak belajar nahu, Ustaz ada waktu tak bagi kami ke rumah? Nak tanya, baca ngaji tak? Belum baca Ustaz? No, belum baca. Nak ngomong yang gondrong lagi kau tak baca, bacanya apa lagi yang gondol? Kan kalau belajar nahu tu pengen baca Arab gondol maksudnya. Nah yang model yang bergaris lagi belum. Kan faedahnya itu tidak kena. Karena tahapannya dia harus belajar ngaji dulu, tajwid, baru nak belajar apa? Nahu, biar baca tanpa harokat. Itu kaidah dalam bahasa Arab, nahu, sorof. Itu ada tahapannya. Makanya kalau kita carilah sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, itu akan bermanfaat untuk kita. Balik pembahasan ini tentang wali Allah. Ada wali itu dinamakan wali abdal. Memang wali itu ada kedudukannya. Kalau pembahasan tentang kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, namanya wali gutub, wali abdal. Ini Nabi menyatakan inna abdala ummati, wali abdal di umatku. Nah, ini kita ini Nabi mengabarkan. Siapa nak kita tanya setiap zaman itu wali siapa Ustaz, wali gutub di zaman ini siapa Ustaz, wali abdal zaman tak usah nak kita tanya dah. Lebih bagus kita husnuzon dengan seluruh wong tu wali Allah. Lebih selamat kita. Lebih bagus kita nyangkau wong itu wali Allah galah. Lebih bagus, lebih selamat daripada kita. Tidak bahaya kita. Anu sangkau kita wali, oh dia ni wali, tak ada apa-apa. Biar kita tak sombong. Tapi kalau kita wong baik, kita tuduh jahat. Nah ini na'udzubillah min dzalik, bahaya bagi kita. Jadi kalau kita wong jahat, kita anggap baik, itu tidak bahaya bagi kita. Tapi kalau wong baik, kita tuduh jahat, itu yang berbahaya untuk kita. Maka sebagusnya apa? Tak usahlah kita tanya siapa wali Allah, siapa ini. Jelas kita sangkokan setiap wong ini kekasih Allah, supaya kita tidak sombong. Supaya kita hati-hati, tidak banyak kita nak menghina wong, mencaci maki wong. Usian itu wali Allah. Karena Allah memang merahasiakan kekasihnya. Pada zahir ini Allah rahasiakan. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Makanya zaman dahulu Uwais Al-Qarni, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membukakannya dia ini kekasih Allah, tidak kata yang tahu di dunia ini siapa Uwais Al-Qarni. Saking tersembunyinya Uwais Al-Qarni ini, hidup di dalam keadaan dia lingkungannya tidak menganggap sama sekali Uwais ini. Bahkan dianggap orang stres. Tapi kekasih Allah ini. Maka kalau Nabi tidak ada membukakan, tidak kata yang tahu. Nabi SAW membukakannya. Nabi ngomong kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sifat-sifatnya, cirinya, kedudukannya. Siapa dia, namanya. Detail Nabi SAW. Apa yang dia lakukan. Bagaimana ibadahnya, bagaimana kesehariannya. Nabi SAW mengungkapnya.
Sampai Nabi menyatakan, kalau kalian ketemu, kirim salam dengan aku dan mintalah kalian berdua doa darinya. Itu dah kata yang kenal. Maka pada zaman Sayyidina Umar ketika mencari Uwais bin Amr, orang Yaman, Nabi menyebutkan orang Yaman dari provinsi Murad, dari desa Qarni. Maka Uwais al-Qarni, nama Uwais bin Amr. Jelaskan Nabi alamatnya. Ciri-cirinya dijelaskan Nabi. Makanya ketika pada saat Nabi ngomong itu, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu sudah tahu. Salah satu mukjizat Nabi, kalau Nabi ngabarkan itu, tidak ngabarkan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak, dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Karena Nabi tahu yang akan ketemu mereka inilah. Maka di zaman Sayyidina Umar ketemunya. Pada saat musim haji, Sayyidina Ali mengingatkan. Dulu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomongkan, kita ni bawa amanat dari Nabi nyampaikan salam. Kesempatan sekarang inilah waktu musim haji. Oh, lagi wukuf di Arafah. Kan kumpul galau pada saat itu. Inilah kesempatan nanya. Sayyidina Umar langsung nyatakan, seluruh orang duduk galau kecuali orang Yaman. Duduk orang Yaman kami maksudnya. Orang Yaman duduk galau kecuali dari provinsi Murad. Duduk galau masih ada kami. Duduk galau kecuali dari desa Qarni. Baru ada orang tegak sikok. Nah, ini dia nak ditanya. Nanya itu caranya. Biar ada tepat nanya tu, ini dia nanya. Tidak nanya ngumum ke bawah langsung airport, dah tahu. Sikok orang nanya. Nah, ini dia nak ditanya. Cuma nanya itu, kalau ada dasar Quran je, kenal tak Uwais bin Amr? Wong tadi ngomong apa tidak kenal. Tidak, memang tidak terkenal. Dia tidak terpikir. Yang ditanyanya ni istilah dianggap orang apa? Yang tidak ada arti di kalangan mereka. Dianggap stres. Apa kata pada saat itu? Dah kata, katanya Uwais bin Amr di tempat kami. Dah bohong kau, dia kata tak kata. Karena lebih percaya dengan Nabi daripada wong ini. Wong ini ngomong tak kata, tapi Nabi ngomong ada, tetap percaya dengan Nabi. Bohong kau tak kata, ada. Cobalah kau dulu, jengok dulu, periksa dulu. Fikirkan dulu. Akhirnya baru ngomong dia, ada, tapi tak mungkin kau tanyakan. Tak kata je, yang penting ada apa tak? Itu baik. Ada katanya, masih keluarga aku, Uwais bin Amr. Mana dia, ada tak kau bawa sini? Ya ada, melok dia, tapi kami suruh nunggui, nyagoi ternak kami dan kendaraan kami. Tinggal gini suruh nyago. Pada saat itu melok rombongan tapi disuruh nyago. Dapat 4 dirham cuman. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bercepat namanya beliau lagi solat. Itu orang yang tidak dianggap sama sekali ini orang hebat. Sampai ditunggu selesai solat, Sayyidina Umar mengucapkan salam. Akhirnya jawab salam, kemudian Sayyidina Ali langsung ngomongkan, ini Amir Mukminin Umar bin Khattab, aku Ali bin Abi Thalib. Kami membawa amanat, kirim salam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada engkau. Terkejut, nangis dia. Nangis karena kepengen ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau semasa hidup Nabi, tapi tidak sempat karena beliau ngurus ibunya, berbakti dengan ibunya luar biasa. Makanya dia tu rindunya dengan Nabi luar biasa. Akhirnya Sayyidina Umar ngomongkan sifat-sifatnya, keadaannya. Sampai dia ngomong, dari mana kamu tahu? Ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya Sayyidina Umar minta doa. Bahkan ditawari duit, dah galak dia. Sayyidina Umar ngomong, kau nak minta apa? Di Baitul Mal ada banyak. Kepengen apa engkau? Cukup tidak, katanya, akulah cukup. Aku nyagokan ternak orang ni dapat 4 dirham. Masih ada di kantong aku. Rencananya 2 dirham untuk aku makan, 2 dirham untuk aku sedekah. Separuh itulah nak sedekah dia. Dan baju yang aku pakai ni, dia kata, mungkin masih layak dipakai, aku sudah meninggal. Nak minta apa lagi, katanya aku. Nah, habis dari situ dia berdoa jangan diminta dirahasiakan daripada manusia. Nah, itu juga wong yang tidak dikenal wong tapi dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita remehkan wong. Kita anggap ini wong kecil. Jangan. Mungkin kekasih Allah, makanya boleh kita nyangka seluruh wong itu wali Allah, kasih Allah. Tapi kalau salah tetap tegur. Jangan kita diamkan, wali Allah ni biarlah. Tak ada, muamalah tetap, zohir tetap, batin itu. Tengok ada orang solat tak ada benar, ya tunjuk tahu. Ada yang bodoh tak benar, tunjuk tahu. Tapi kita nyangka tetap orang ini lebih baik daripada kita. Itu caranya. Jangan kita diamkan, wali Allah dah diam ke baik. Jangan, tunjuk tahu. Ajarkan apa yang kita tahu, tapi jangan merasa lebih baik daripada orang yang kita ajarkan.
Ini abdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar dari Nabi tentang wali abdal? La yadkhulul jannata bi katsri salatin wala siyamin. Mereka ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga dengan banyaknya salat atau banyak puasa. Bukan karena itu. Mereka masuk surga, wali masuk surga, tapi bukan karena banyak salat, bukan karena banyak puasa. Akan tetapi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang istimewa wali ini? Bal bisalamati sudur, selamat hatinya dari penyakit hati, selamat dari sombong, selamat dari hasud, selamat daripada riya. Itu selamat sudur. Wa sakhawati nufus, lembut jiwanya, gampang tersentuh. Nyinga orang lain susah, dia melok susah, lembut hatinya, gampang nimo nasihat. Warahmah bikulli muslimin, dan sayang kepada seluruh umat Islam. Itu sifatnya. Makanya wali Allah itu mana ada yang dia doa jahat, dia selalu mendoakan baik. Bahkan di antara mereka itu menangis kalau lambat memberikan maaf. Guru daripada guru kita lah, Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Beliau pernah dicaci maki wong. Dicaci maki, dah ada salah dicaci maki. Ya dari zaman ke zaman itu, orang-orang baik kadang-kadang sering dicaci, dihina, biasa. Bagaimana mereka menghadap? Pada saat Nabi Muhammad ketika dicaci maki, beliau diam, tidak menjawab sama sekali. Kemudian beliau balik, sampai di rumah beliau nangis. Istrinya ngomong, kenapa nangis? Dia katakan di jalan tadi caci maki wong. Oh, kenapa nak nangis? Biasa. Cacian biasa, orang-orang pendahulu kita demikian. Al-Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki, malah orang yang mencaci maki yang diunjuk duit. Banyak para solihin demikian. Bahkan di antara mereka dizolimi, dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dipenjara. Para imam Syafi'i. Tapi mereka senantiasa biasa doa baik, doa bagus. Apa kata Imam Muhammad? Bukan masalah itu aku menangis karena aku lambat memberikan maaf. Lambat memberikan maaf. Jadi mestinya aku tadi pada saat caci itu aku memberikan maaf. Tidak, ini sampai di rumah baru aku apa? Menunjuk maaf. Lambat maaf kan wong nangis. Itu kenapa? Ini yang dinamakan sakhawatin nufus, lembut jiwanya. Tidak kalah wong lain itu celaka. Kasih sayang terhadap seluruh umat Islam. Itu karena itu mereka wali abdal itu sifatnya. Nah kita model mana? Kita kadang-kadang masih keras jiwa kita, nyingok wong yang susah, sampai kita tidak tersentuh. Saudara-saudara kita di Palestina sana kelaparan, dibunuh, dianiaya, biasa baik. Itu harus, ini hati kita. Rasakan. Maka kadang-kadang yang modal itu kita ni harus didik jiwa kita supaya lembut jiwa kita ni. Maka kadang-kadang kita ngerasakan kesusahan wong. Maka kalau kita sehat ni sekali-kali kita ke rumah sakit, jingok wong yang sakit, biar kita ngerasakan itu. Maka kenapa dianjurkan untuk ziarah kubur? Dianjurkan untuk kita membesuk orang sakit. Itu untuk mendidik jiwa kita biar jiwa kita itu lembut. Jangan sampai kita dirasakan dulu baru. Kita pada saat kita sakit baru kita nak minta uang lain peduli dengan kita, jangan. Maka didik diri kita. Nah, kemudian Imam Haddad menjelaskan hadis ini. Jadi hadis ini jelas tentang bahwa Nabi mengabarkan wali abdal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mereka itu masuk surga karena salat atau karena puasa. Tapi karena selamatnya hati mereka, lembutnya jiwa mereka, dan kasih sayang terhadap umat Islam. Kata Imam Haddad, qultu la yubham min hadha anal abdal laisu bimukathirina minas shalah wasiyam. Jangan kalian pahami, kata Imam Haddad, bahwa wali abdal itu dia sedikit puasa, sedikit solat. Mereka solatnya luar biasa, banyak solat mereka, banyak puasa. Akan tetapi yang lebih istimewa yang mereka miliki itu, ini istimewa, banyak sholat, banyak puasa. Kita sholat mana? Gobliyah ba'diyah sudah kita tinggal banyak. Maka na'udzubillah min zalik, orang sholat wajib tinggal.
Solat wajib, tinggal berbicara macam-macam kagak urusan agama. Itu sudah jauh ibadah kita. Qobliyah ba'diyah, siapa di antara kita solatnya rutin 22 rakaat? Solat witir siapa di antara kita yang 11 rakaat tiap malamnya? Itu solat-solat yang dikuatkan. Mereka banyak solat. Maka kalau dulu dengan orang-orang soleh, tak usahlah kita jauh-jauh. Contoh Mu'alim Nang Al-Habib Alwi bin Hambasin, salah satu murid daripada Kiai Pedatu Anta dan Al-Habib Alwi, atau dikenal dipanggil zaman beliau Mu'alim Nang. Dan besar-besar panggilannya Mu'alim, orang yang ngajar gitu. Beliau sholat malamnya 300 rakaat. Selain daripada sholat-sholat yang dikuatkan tadi, sholat sunnah mutlak itu 300 rakaat. Ketika salah satu muridnya bertanya, banyak nian sholatnya Mu'alim. Tidak, katanya sedikit anak sholat. Imam Ali Zain Abidin 1000 rakaat, anak cuma 300 rakaat. Mereka juga banyak sholat. Kita sholat tarawih sudah 20 lah sungkan, malas. Alhamdulillah Masjid Agung bertahan banyak juga jamaahnya. Kadang-kadang masjid sudah mengurangi 8 rakaat. Alasan apa? Agak kalau 20 sepi saat orang yang sholat. Nah sepi nak idak. Kalau orang doyan ibadah, doyan dulu lah sudah. Masjid Agung alhamdulillah kami 20 rakaat 1 juz tiap malam. Kami karena yang doyan ibadah senang. Kita sudah banyak meninggalkan sholat-sholat. Belum lagi puasa itu. Nah mereka banyak sholat, banyak puasa, tapi yang mereka kedepankan istimewa di antara mereka itu tadi sifat mereka, selamat hati mereka, lembut jiwa mereka, dan kasih sayang terhadap umat Islam. Maka tadi Mahdan radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan bahwa mereka itu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin hadil awsaf allati wasafahum biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qadamatuhum ilallah wa garabatuhum ilaihi li fadliha wa syarafiha aktsara min ghairiha min baqi ta'amalihim salihah li'annaha min a'malil qulub. Nah, kenapa sifat ini yang depankan? Padahal mereka banyak sholat, mereka banyak puasa, karena mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan Nabi yang Allah berikan, sifat Nabi sallallahu keutamaan dan kemuliaan ini lebih mulia, lebih utama daripada amal-amal yang lain. Sholat, puasa tadi amal. Kenapa dikatakan? Karena ini amalan hati. Kalau amalan hati itu adalah lebih baik daripada amalan jasad. Sholat itu jasad, puasa itu jasad. Tapi masalah kasih sayang terhadap umat Islam itu adalah amalan hati. Tidak tahu kita di dalam masalah ini, hanya kita yang tahu. Kita dah tahu sifat ini di wong. Kalau wong sholat kita masih baca jingo. Puasa kita mungkin masih tahu wong puasa. Tapi kalau ketika kasih sayang terhadap manusia, lembut jiwa, itu tidak ada yang tahu kecuali kita dah ngoreksi diri kita. Maka lembutkan diri kita. Maka di antaranya apa caranya? Banyak-banyak berzikir. Jadi banyak-banyak kita menghadiri majlis-majlis baik, terapi untuk kita. Juga adalah di antara mesuk orang sakit, ngantar jenazah, ziarah kubur, itu untuk melembutkan hati kita. Bahwa kita ini banyak nikmat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu akan ada timbul hati kita, jiwa kita itu lembut kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita hadir majlis taklim ini sebagai terapi untuk kita, biar hati kita lembut, hati kita mencintai umat Islam, kasih sayang terhadap umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan kebencian di dalam hati kita terhadap umat Islam siapapun dia juga. Dan mudah-mudahan Allah SWT tanamkan di dalam diri kita kecintaan kepada umat Islam sebagaimana Nabi SAW diberikan sifat tersebut. Dan Allah SWT kelak kumpulkan kita bersama umat Islam, bersama umat Nabi SAW, bersama Nabi SAW di surganya Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma akhrid min qulubina kulla qadri li dunya wa kulla mahallil halqi yaminu bina ila ma'siyatik ay yasuluna an ta'atik aw yahulu bainana baina tahaqqubi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.